Assalamualaikum anak-anak ustazah semuanya. Apa kabarnya? Semoga semua dalam keadaan sehat walafiat ya nak. Baiklah, kali ini kita akan melanjutkan pelajaran tematik 2 kita, subtema 2 pembelajaran yang pertama dan kedua. Sebelum kita belajar, marilah kita berdoa bersama-sama ya nak. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabbah wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulah. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin ya rabbal alamin. Silahkan Ananda semua buka buku tematik 5B-nya di halaman 38. Itu faktor-faktor yang mempengaruhi pernapasan pada manusia. Dalam keadaan normal, kita menghirup dan menghembuskan udara kira-kira sebanyak 500 ml. Tetapi dalam kondisi tertentu, misalnya ketika kita sedang berolahraga, kita menghirup dan menghembuskan udara lebih banyak, yaitu 1.500 ml. Kira-kira apa saja ya faktor-faktor yang mempengaruhi pernapasan pada manusia? Nah, yang pertama adalah faktor fisik. Pernapasan pada manusia sangat dipengaruhi oleh faktor fisiknya. Contoh faktor fisik tersebut antara lain adalah umur, kemudian jenis kelamin, suhu tubuh, posisi tubuh, dan aktivitas tubuh. Faktor-faktor fisik tersebut menentukan frekuensi pernapasan. Apa itu frekuensi pernapasan? Yaitu banyaknya udara yang masuk dan udara yang keluar pada pernapasan manusia yang dilakukan setiap hari. Selanjutnya, Nana Ustazah, yang mempengaruhi sistem pernapasan pada manusia adalah faktor emosi. Emosi seseorang juga sangat mempengaruhi pernapasan pada manusia. Ketika kita sedang marah, frekuensi pernapasan kita akan cenderung lebih tinggi dibandingkan dengan seseorang yang kondisi emosinya stabil dan normal. Gangguan pernapasan pada manusia. Ketika kita bernapas, kita menghirup udara untuk mengambil oksigen. Udara yang bersih adalah udara yang tidak mengandung zat beracun dan bibit penyakit. Apabila udara yang kita hirup itu berupa udara yang kotor, maka pernapasan kita pun akan terganggu. Silahkan Ananda semua lihat buku tematik 5B-nya halaman 44. Berikut ini adalah beberapa gangguan pada organ pernapasan manusia. Yang pertama adalah penyakit tuberkulosis pada paru-paru. Nah, penyakit ini disebut juga dengan penyakit TB. Penyebabnya adalah dari bakteri Mycobacterium tuberculosis. Gejalanya adalah batuk berdahak yang disertai dengan darah, kemudian nyeri di bagian dada, dan sering mengalami demam pada saat petang hari. Yang kedua adalah penyakit bronkitis. Penyebabnya adalah alergi, bakteri, jamur, virus, dan zat-zat kimia. Penyakit bronkitis ini penyakit peradangan pada lapisan cabang tenggorokan. Gejalanya adalah batuk berdahak, demam ringan, dan cepat lelah. Gangguan yang ketiga adalah penyakit pneumonia. Nah, penyebabnya adalah dari virus, bakteri, dan jamur. Penyakit pneumonia ini adalah penyakit peradangan pada paru-paru terutama di bagian alveolus. Nah, alveolus ini adalah tempat pertukaran gas oksigen dan karbon dioksida pada tubuh kita. Gejalanya adalah sulit bernapas, batuk yang disertai dengan darah, dan dada yang terasa sakit. Yang keempat adalah penyakit influenza atau yang dikenal dengan penyakit flu. Nah, ini disebabkan oleh virus influenza. Nah, penyakit ini adalah penyakit yang menular melalui cairan yang keluar dari hidung atau mulut penderita flu ketika batuk atau bersin.
Nah, gejala penyakit dari influenza ini adalah demam, sakit kepala, kemudian batuk, hidung yang berair, dan tenggorokan yang terasa sakit. Kemudian yang terakhir adalah penyakit flu burung yang disebabkan oleh virus H5N1. Penyakit flu burung ini adalah penyakit yang berbahaya dan dapat menular yang disebabkan oleh virus yang menyerang unggas. Nah, gejalanya adalah demam, sakit kepala, batuk, hidung berair, dan juga tenggorokan yang terasa sakit. Selanjutnya, mengelompokkan informasi berdasarkan teks. Silahkan Ananda semua buka buku Bu Pena 5A-nya di halaman 103. Ada teks bacaan tentang organ pernapasan pada burung. Silahkan dibaca dengan seksama ya nak. Setelah anak-anak ustazah membaca teks tentang organ pernapasan burung, anak-anak ustazah bisa mengetahui informasi penting di dalam teks tersebut dengan membuat peta pikiran. Nah, kita bisa membuat beberapa pertanyaan dengan menggunakan kata tanya untuk mengetahui informasi apa saja yang penting dalam teks tersebut. Yang pertama adalah menggunakan kata tanya apa, yaitu apa nama organ burung yang dapat menyimpan udara? Jawabannya adalah pundi-pundi udara. Pertanyaan yang kedua menggunakan kata tanya bagaimana, yaitu bagaimana proses pernapasan pada burung? Jawabannya adalah burung bernapas dengan paru-paru. Burung menghirup oksigen melalui hidung. Nah, ketika terbang, pernapasan burung dibantu oleh pundi-pundi udara. Pertanyaan yang ketiga adalah menggunakan kata tanya apa, yaitu apa nama hewan yang memiliki pundi-pundi udara? Jawabannya adalah burung. Pertanyaan yang keempat yaitu menggunakan kata tanya kapan. Kapan pundi-pundi udara berfungsi pada proses pernapasan burung? Jawabannya adalah ketika burung terbang. Kita lanjut ke muatan SBDP ya nak, yaitu tentang properti dalam tari. Properti adalah salah satu unsur pendukung di dalam tari. Properti adalah benda-benda yang digunakan untuk mendukung suatu gerak tarian. Fungsi dari properti tarian yang pertama adalah menambah keindahan tarian. Yang kedua, menyampaikan pesan serta makna tarian. Silahkan Ananda lihat buku tematik 5B-nya di halaman 47. Nah, ada beberapa jenis tarian yang menggunakan properti. Yang pertama, tari payung yang berasal dari Sumatera Barat, yaitu properti yang digunakan adalah sebuah payung. Yang kedua, namanya tari golek yang berasal dari Provinsi Bali. Nah, properti yang digunakan adalah kipas. Di gambar berikutnya ada tari topeng yang berasal dari Cirebon. Properti yang digunakan adalah topeng. Kemudian tari jaipong dari Jawa Barat. Properti yang digunakan adalah selendang. Baiklah anak-anak ustazah semuanya, sampai di sini dulu materi kita hari ini. Semoga bermanfaat untuk anak-anak ustazah semuanya. Tetap semangat dan selalu menjaga kesehatan di rumah. Semoga Allah melindungi kita semua dan pandemi ini segera berakhir. Amin amin ya rabbal alamin. Saya hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Akhir kata ustazah ucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.